Yaku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Nah, akhirnya spoiler detail versi 1066 udah rilis nih. Jadi beda long again, it's time to spoiling time. Let's go. Judul chapter 1066 Will of O'Hara atau Tekad dari O'Hara. Ya, dari judul kali ini banyak banget informasi yang bakalan terungkap mengenai apa yang terjadi dengan Pulau O'Hara di masa lalu. Karena ternyata Dr. Vegapunk sendiri secara gak langsung ikut terlibat dalam insiden penghapusan para ilmuwan-ilmuwan pintar dalam satu malam itu. Lanjut, di chapter kali ini kita kembali dikasih cover story Gear Double Six Perjalanan Tanpa Emosi yang lagi memperlihatkan Gear Double Six. Lanjut kita ke menu utamanya, di mana momen masih melanjutkan percakapan dari Shaka dengan grup Sanji sebelumnya. Karena di momen itu diperlihatkan betapa terkejutnya Franky setelah mendengar perkataan dari Dr. Vegapunk yang mana dia bilang kalau Pulau Egghead bukanlah pulau masa depan, melainkan sebuah pulau masa lalu karena teknologi-teknologi yang ada di pulau itu. Dan tentunya masih sangat-sangat maju untuk era itu guys. Udah lebih dulu ditemuin oleh sebuah peradaban di masa lalu. Cuman di sini menariknya, Saka menyebut kalau itu semua hanyalah sebuah teori karena dia menjelaskan dari teori yang dia dengar. Dulunya ada seseorang yang membahayakan nyawanya untuk membongkar nama dari kerajaan yang sangat maju itu. Dan dia menemukan sebuah mesin yang mana mesin itu memiliki tanggal pembuatan yang ternyata cocok dengan teori tentang keberadaan sebuah kerajaan kuno. Ya, mesin yang ditemukan tersebut dibuat pada era Void Century atau 100 tahun yang hilang, yang mana hingga saat ini ya masih menjadi misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, menariknya di sini orang yang mengatakan tentang abad yang hilang itu guys, ialah Nico Robin, sehingga membuat Saka melontarkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya seberapa banyak informasi yang diketahui oleh Nico Robin? Para kru yang ada di sono tentu aja kebingungan. Bahkan Nami sendiri nanya ke Robin apakah dia emang tahu sesuatu. Tapi belum sempat pertanyaan itu dijawab, Saka kembali menjelaskan kalau semua yang bisa dia ingat tentang teori itu hanyalah sebuah rasa sakit. Soalnya pada 22 tahun yang lalu, tepatnya di tempat kelahiran Nico Robin atau O'Hara, pulau itu seperti yang kita tahu ya dihilangkan oleh Buster Call. Dan Saka merasa kalau alasan dari penghapusannya adalah karena pihak pemerintah dunia mengetahui kalau orang-orang dari O'Hara menyadari keberadaan kerajaan kuno itu. Ya, pada dasarnya 100 tahun yang hilang itu, di sana terdapat sebuah peradaban yang sangat maju. Dan ada sedikit sejarah tentang pertarungan suatu kerajaan dengan 20 kerajaan yang mana pada akhirnya dimenangkan oleh aliansi 20 kerajaan. Dan mereka yang menang membentuk sesuatu yang kita ketahui hingga saat ini sebagai pemerintahan dunia. Lalu untuk memastikan kalau ideologi dari kerajaan kuno itu gak tumbuh kembali atau tertular ke yang lainnya, maka aliansi 20 kerajaan itu memutuskan untuk menghapus keberadaan dari kerajaan kuno dalam sejarah. Well, bagi para krunya Luffy yang baru mengetahui tentang informasi itu guys, semuanya tentu kaget dan ketakutan karena informasi seperti itu ternyata bisa membuat seorang hingga harus dihapuskan. Sehingga Sanji aja bilang kalau informasinya sepenting itu, maka kenapa Saka bisa membicarakannya dengan sangat enteng. Tapi Saka menjawab dengan sangat cerdik kalau ini semua kembali hanyalah sebuah teori. Meski secara gak langsung ya, Saka malah memberitahu mereka kalau teori itu benar adanya. Well, Saka mengajukan sebuah pertanyaan memancing kepada Robin, kalau emang O'Hara dihapuskan karena masalah itu, maka bukankah itu menjadi bukti dari kebenaran teori tersebut? Di momen itu Robin tentunya gak langsung menjawab pertanyaan dari Saka guys, karena luka lama yang ditimbulkan pada masa lalunya tentu masihlah sangat membekas. Jadinya gak semudah itu Robin terbuka pada siapapun, khususnya Robin tentu masih menganggap kalau Dr. Vegapunk dari pihak pemerintahan dunia. Makanya Robin bilang kalau itu hal yang mudah diucapkan oleh orang yang berkuasa dari pihak pemerintahan dunia. Namun Saka langsung menyangkal kalau hal yang sama ternyata berlaku untuknya. Dimana kalau dia ketahuan memiliki informasi tersebut, maka dia pun akan menjadi incaran dari pemerintahan dunia. Di sini momen yang lebih mengejutkan ada di percakapan selanjutnya guys, karena Robin mencoba bertanya-tanya tentang bagaimana cara Saka mengetahui informasi tentang O'Hara. Karena semua dokumen penting hasil penelitiannya ya harusnya sudah ikut terhapuskan. Namun belum selesai Robin bertanya, seolah udah tahu arah pertanyaan Robin kemana ya, Saka langsung menjawab, "The will of O'Hara still live." Wow. Ya, tekad dari O'Hara di sini terungkap masihlah hidup guys.
Lalu Saka mulai menjelaskan di situ ya bagaimana kronologi yang terjadi dari sudut pandang dirinya, mulai dari orang-orang O'Hara yang terkenal akan pengetahuannya dibantai dalam satu hari, dan mereka semua dituduh peneliti yang jahat dan mencoba mengambil alih dunia. Lalu 1 bulan dari insiden itu, Saka atau Dr. Vegapunk ternyata pergi ke O'Hara yang kondisinya sudah habis terbakar. Di momen itu juga Dr. Vegapunk mengungkapkan kalau dia kenalan lama dari orang bernama Profesor Clover, yang mana Robin aja kaget mengetahui hal ini. But Saka langsung menjelaskan kalau Profesor Clover sangat tertarik dengan abad kekosongan. Dr. Vegapunk pun mengenal Profesor Clover sebagai seorang penjelajah yang mengumpulkan semua literasi di seluruh dunia. Bahkan Profesor Clover ternyata udah sering tertangkap dan dipenjara sekitar 10 kali oleh Angkatan Laut. Tapi tetap aja ya, meski begitu Profesor Clover terkenal sebagai arkeolog nomor 1 di seluruh dunia. Barulah dari situ dia mengumpulkan para arkeolog lainnya di Pulau O'Hara hingga O'Hara menjadi pusat dari kegiatan arkeologi. So, mendengarkan tentang insiden O'Hara tentu menyakitkan untuk Dr. Vegapunk sendiri, apalagi melihat kalau pohon pengetahuan aja ya bahkan dibakar oleh pihak pemerintahan dunia. Namun kalian tentu ingatkan sama semua buku-buku atau dokumen-dokumen yang dilemparkan ke danau. Di sini Dr. Vegapunk mengangkat kalau hal itulah yang menjadi bukti dari kemenangan O'Hara. Karena buku-buku yang dilempar oleh para arkeolog tapi dianggap tidak berguna oleh para prajurit Angkatan Laut sehingga dibiarkan, ternyata menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi masa depan. Ya, bersamaan dengan momen ini ya, kita nantinya dikasih flashback ke momen Robin yang berpisah dengan ibunya, di mana di sana ya Olivia bilang kalau masih ada sesuatu yang harus dia lakukan, sehingga Olivia meminta Robin untuk kabur. Hal ini tentu diiringi dengan suara latar para arkeolog yang meneriakkan selamatkan sebanyak-banyak buku yang bisa kita selamatkan, lemparkan semuanya ke dalam danau. Ya, kembali momen itu menjadi sangat-sangat goosebumps lah. Bahkan Robin sendiri yang kembali dikorek masa lalunya seketika menangis. Namun mendengar semua penjelasan dari Dr. Vegapunk, Robin mengetahui kalau Dr. Vegapunk bukanlah orang jahat. Makanya pertanyaan sebelumnya dari Dr. Vegapunk tentang kejadian yang terjadi di O'Hara sebelumnya, akhirnya Robin jawab guys. Kalau itu memang benar, O'Hara mencoba membongkar kerajaan kuno itu sesuai dengan teori yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk sebelumnya. Nah, dari sini satu pertanyaan terakhir dari Robin adalah bagaimana nasib dari semua buku-buku di danau O'Hara? Vegapunk menjawab kalau dulu dia sebenarnya ngajuin untuk membawa semua buku itu ke Panghazard, tapi permintaan dari Dr. Vegapunk ditolak. Alhasil Dr. Vegapunk kembali bercerita kalau 22 tahun yang lalu dekat dengan danau tempat seluruh jeripayah para ilmuwan dan arkeolog yang mengorbankan nyawanya, di situ dia berbicara dengan seseorang tentang sekelompok orang yang berada di dalam danau itu. Dan di situ ternyata Vegapunk berbicara dengan Monkey D. Dragon. Keduanya ternyata sama-sama kenalan dari Profesor Clover. Lalu Dragon menjelaskan kalau sekelompok orang yang ada di danau itu ya bukanlah para bandit atau orang yang mencurigakan, karena mereka semua berasal dari Elbaf, ras raksasa. Ya, mereka semua udah cukup lama mencoba menyelamatkan buku-buku itu karena mereka mengetahui seberapa berharganya harta yang ditinggalkan oleh orang-orang O'Hara. Dan pemimpin dari kelompok raksasa itu orang yang cukup aneh dengan perban yang mengelilingi seluruh badannya. Ternyata dia adalah Jaguar di Saul. Guys, spoiler kali ini benar-benar bikin merinding sendiri. Gimana gak merinding ya? Banyak hal terungkap di sini, terutama Jaguar di Saul masih hidup. Terus Dr. Vegapunk ternyata kenalan dekat dengan Dragon, dan dia juga kenal sama Profesor Clover, yang ternyata Profesor Clover dulunya adalah sebagai penjelajah yang number wahid lah. Jadi gak sabar untuk nunggu baca manga plus. Ya, oke. BTW terkait wujudnya Dr. Vegapunk ternyata sangat mirip dengan Dr. Einstein. So, see you again next time in the next content review lah. Oke, see ya.